Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan materi mengenai Odoo yang merupakan salah satu aplikasi interpret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video ini saya akan menyampaikan materi mengenai Odoo yang merupakan salah satu aplikasi Enterprise Resource Planning atau biasa disebut ERP yang digunakan dalam dunia bisnis. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Femilia Padaunan dengan NIM H07241012, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Jadi pada video ini em, dibuat untuk tujuan menjelaskan materi Odoo dengan di era sekarang penggunaan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas manusia dibantu oleh teknologi, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga pekerjaan. Dalam dunia bisnis, teknologi juga memegang peranan yang sangat penting. Perusahaan tidak hanya berfokus pada penjualan produk atau jasa, tetapi juga harus mengelola berbagai data. Data tersebut meliputi data penjualan, data pelanggan, data pembelian, data persediaan barang, serta data keuangan. Jika data-data ini tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan dapat mengalami berbagai masalah. Masalah yang sering muncul antara lain data yang tidak rapi, pencatatan yang tidak sesuai, laporan yang terlambat, hingga kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu mengelola seluruh kegiatan tersebut secara terpusat. Sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengatur kegiatan bisnis secara terintegrasi. Ini dikenal dengan nama Enterprise Resource Planning atau ERP. Salah satu aplikasi ERP yang cukup populer dan banyak digunakan oleh berbagai jenis perusahaan adalah Odoo. Odoo digunakan karena memiliki fitur yang lengkap, mudah digunakan, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Pada video ini, pembahasan akan disusun berdasarkan 4 slide utama, yaitu pengertian Odoo, fungsi Odoo dalam bisnis, keunggulan Odoo, serta pengguna Odoo. Jadi saya berharap dengan penjelasan yang disampaikan pada video ini, kita semua dapat memahami apa itu Odoo dan bagaimana peran Odoo dalam dunia bisnis. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan slide pertama yaitu pengertian Odoo. Namun sebelum membahas Odoo secara langsung, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ERP. Jadi ERP adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengelola berbagai kegiatan dalam perusahaan secara terintegrasi. Dalam sebuah perusahaan, terdapat banyak kegiatan yang terjadi di setiap harinya. Kegiatan tersebut antara lain penjualan barang atau jasa, pembelian bahan atau produk, pengelolaan stok barang, pencatatan keuangan, serta pengelolaan data karyawan. Jika setiap kegiatan ini dicatat dan dikelola secara terpisah, maka akan sulit bagi perusahaan untuk memantau kondisi secara keseluruhan. Sebagai contoh, sebagian penjualan mencatat transaksi penjualan di satu tempat, bagian gudang mencatat stok barang di tempat yang berbeda, dan bagian keuangan mencatat pemasukan dan pengeluaran di tempat lain. Jika data-data ini tidak saling terhubung, maka akan sering terjadi perbedaan data antar bagian. Masalah seperti ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, stok barang yang tercatat di gudang berbeda dengan data penjualan atau laporan keuangan tidak sesuai dengan dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan membutuhkan sebuah sistem yang dapat menggabungkan semua data dan kegiatan bisnis di dalam satu sistem yang terintegrasi. Sistem inilah yang disebut dengan ERP. Jadi, Odoo adalah
salah satu aplikasi ERP berbasis web yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola seluruh proses bisnis dalam satu sistem. Berbasis web artinya Odoo dapat diakses menggunakan browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox tanpa perlu menggunakan banyak aplikasi yang berbeda. Odoo menyimpan seluruh data perusahaan dalam satu sistem terpusat. Dengan demikian, setiap bagian dalam perusahaan dapat mengakses eh, data yang sama sesuai dengan hak akses yang diberikan. Hal ini membuat proses kerja menjadi lebih teratur dan transparan. Salah satu kelebihan Odoo adalah sistem yang bersifat modular. Modul dalam Odoo dapat diartikan sebagai fitur atau bagian aplikasi yang memiliki suatu fungsi tertentu. Perusahaan dapat memilih modul sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Beberapa contoh modul yang tersedia dalam Odoo antara lain modul penjualan, modul pembelian, modul persediaan barang, modul keuangan, dan modul sumber daya manusia. Jika perusahaan hanya membutuhkan beberapa modul saja, maka modul lainnya tidak perlu digunakan. Hal ini membuat Odoo menjadi lebih fleksibel dan dapat digunakan oleh berbagai jenis usaha, baik usaha kecil, menengah, maupun suatu perusahaan besar. Perusahaan dapat menyesuaikan penggunaan Odoo sesuai dengan skala dan kebutuhan bisnis mereka. Secara sederhana, Odoo dapat disimpulkan atau diartikan sebagai aplikasi yang membantu perusahaan untuk mengatur, mencatat, dan mengelola seluruh kegiatan bisnis agar lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikontrol. Selanjutnya ada fungsi Odoo dalam bisnis. Pada slide kedua ini saya akan menjelaskan tentang fungsi Odoo dalam bisnis. Setelah memahami pengertian Odoo sebagai aplikasi ERP, selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja fungsi Odoo dan bagaimana perannya dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Fungsi utama Odoo adalah membantu perusahaan menjalankan aktivitas bisnis dengan lebih teratur dan efisien. Odoo menggabungkan berbagai proses bisnis ke dalam satu sistem sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah untuk dikontrol. Fungsi utama Odoo adalah eh, dalam bidang penjualan. Dengan Odoo, perusahaan dapat mencatat setiap transaksi penjualan dengan rapi. Data pelanggan, data produk, serta jumlah penjualan dapat tersimpan dalam sistem. Hal ini memudahkan perusahaan untuk mengetahui produk apa yang paling banyak terjual dan siapa saja pelanggan yang sering melakukan pembelian. Selain itu, pencatatan penjualan yang rapi juga membantu perusahaan dalam membuat laporan penjualan. Laporan ini dapat digunakan untuk melihat perkembangan bisnis dari waktu ke waktu. Fungsi kedua dari Odoo adalah dalam pembelian. Perusahaan sering melakukan pembelian barang atau bahan dari pemasok. Dengan Odoo, setiap pembelian dapat dicatat secara sistematis. Perusahaan dapat mengetahui kapan terakhir melakukan pembelian dan dari siapa barang tersebut dibeli. Fungsi ketiga adalah pengelolaan stok barang. Stok barang merupakan bagian penting dalam bisnis, terutama bagi perusahaan yang menjual produk fisik. Odoo membantu perusahaan mencatat barang yang masuk dan keluar dari gudang. Ketika terjadi penjualan, jumlah stok akan berkurang secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat menghindari kehabisan stok atau kelebihan stok. Data stok yang akurat juga membantu perusahaan dalam merencanakan pembelian barang ke depannya. Fungsi keempat adalah mengelola keuangan. Odoo membantu perusahaan mencatat uang masuk dan uang keluar. Data dari penjualan dan pembelian dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan. Dengan laporan ini, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan mereka secara lebih jelas. Yang kelima itu adalah pengelolaan data karyawan. Odoo dapat digunakan untuk menyimpan data karyawan seperti nama, jabatan, dan kehadiran.
Ini membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia dengan lebih rapi. Dengan semua fungsi ini, Odoo membantu perusahaan bekerja lebih efisien, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan kualitas pengolahan data. Selanjutnya ada keunggulan Odoo. Pada slide ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan Odoo. Selain memiliki banyak fungsi, Odoo juga memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Keunggulan pertama yaitu integritas data. Semua data disimpan dalam satu sistem, artinya data dari bagian penjualan, pembelian, gudang, dan keuangan saling terhubung. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengelola data dan menghindari perbedaan pencatatan. Keunggulan kedua adalah mudah digunakan. Odoo memiliki tampilan yang cukup sederhana dan mudah dipahami bahkan oleh pengguna baru. Pengguna tidak perlu memiliki kemampuan teknis yang lebih tinggi untuk menggunakan Odoo. Keunggulan yang ketiga adalah fleksibel. Odoo menggunakan sistem modul, sehingga perusahaan dapat memilih fitur yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perusahaan kecil dapat menggunakan fitur sederhana, sementara perusahaan besar dapat menggunakan fitur yang lebih lengkap. Keunggulan keempat adalah menghemat waktu dan tenaga. Banyak proses yang dapat berjalan secara otomatis, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini membantu perusahaan fokus pada pengembangan bisnis. Selain itu, Odoo tersedia dalam versi community yang bersifat gratis dan versi enterprise yang bersifat berbayar dengan fitur tambahan. Dengan adanya dua versi ini, Odoo dapat digunakan oleh berbagai jenis usaha. Yang keempat itu ada pengguna Odoo. Pada slide keempat, saya akan menjelaskan mengenai pengguna Odoo. Odoo digunakan oleh berbagai jenis perusahaan, mulai dari usaha kecil, usaha menengah, hingga perusahaan besar. Fleksibilitas Odoo membuat aplikasi ini dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan bisnis. Usaha kecil dapat menggunakan Odoo untuk mencatat penjualan, pembelian, dan keuangan secara sederhana. Dengan demikian, usaha kecil dapat memiliki pencatatan yang lebih rapi tanpa harus menggunakan aplikasi yang banyak. Usaha menengah dan besar dapat menggunakan Odoo untuk mengelola proses bisnis yang lebih kompleks seperti manajemen gudang, laporan keuangan, dan pengelolaan karyawan. Selain digunakan di dunia bisnis, Odoo juga sering digunakan di dunia pendidikan. Banyak perguruan tinggi menggunakan Odoo sebagai bahan pembelajaran untuk mengetahui atau memahami konsep ERP dan sistem informasi bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa Odoo tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin memahami sistem ERP. Sebagai penutup dari video ini, dapat disimpulkan bahwa Odoo adalah sebuah aplikasi ERP yang membantu perusahaan dalam mengelola kegiatan bisnis secara terintegrasi. Dengan Odoo, perusahaan dapat mengatur penjualan, pembelian, stok barang, keuangan, dan data karyawan dalam satu sistem yang terpusat. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah dikontrol. Melalui video ini, saya berharap kita semua dapat memahami pengertian Odoo, fungsi Odoo dalam bisnis, keunggulan Odoo, serta siapa saja yang dapat menggunakan Odoo. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah menonton video ini.